nama saya Buntora Pasaribu dan saat ini saya adalah dosen di Fakultas Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran di Departemen Ilmu Kelautan. Nah, saat ini kita akan berbicara tentang hibernasi yang ada pada tanaman. Judul riset saya adalah Duckweed Hibernation, Unrevealing the Secret of Spirodela polariza Survival Mode. Di sini kita akan berbicara tentang bagaimana cara tanaman air, tepatnya tanaman yang hidup di air itu bisa survive dengan kondisi lingkungan yang stres dan dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak mengenakan bagi tanaman tersebut, dan bagaimana dia bisa survive. Dan ini juga kita bisa melihat dari perkembangan kita bisa belajar dari tanaman dan juga dari hewan. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Seperti yang saya katakan bahwa saya Buntora Pasaribu. Saya mendapatkan S1 saya di Teknologi Hasil Perikanan Universitas Riau, Indonesia. Setelah itu saya berkesempatan untuk melanjutkan master saya di Marine Biotechnology di Taiwan dan selesai di tahun 2013. Nah, di tahun 2013 saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan program doktor, dan saya menyelesaikannya di tahun 2017 di bidang bioteknologi, tanaman air dan juga kelautan. Nah, setelah saya lulus, professional experience saya dari 2017 sampai 2018 saya itu postdoktoral di National Chongqing University Taiwan. Setelah itu saya berkesempatan untuk melebarkan sayap dan juga belajar lebih dalam tentang keilmuan kelautan dan juga tanaman di Amerika Serikat, tepatnya di Rutgers University, dan saya di sana bekerja sebagai postdoctoral associate. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada UNPAD. Tahun 2021 saya diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari UNPAD dan sampai sekarang. Dan beberapa artikel yang telah publish ya itu diantaranya saat ini yaitu di Plant Cell, Plant Physiology, Scientific Report, and so on. Nah, sekarang kita akan berpikir tentang hibernasi. Ketika kita berpikir tentang hibernasi, kita selalu berpikir tentang ini tidur gitu loh. Nah, salah satu contoh hibernasi yang ada pada hewan yaitu banyak hewan melakukan hibernasi dengan mengumpulkan cadangan makanannya, dan juga salah satu contoh di sini oleh grup Johnson tahun 2019, mereka mempublish tentang hibernasi yang ada di beruang. Nah, seperti yang kita ketahui, hibernasi sendiri itu berjalan dari bulan November. Ini kalau santai kita lihat dari bulan November sampai bulan April, berarti ada sekitar 5 bulan. Dan setelah itu mereka akan memasuki fase aktif, yaitu ketika masuk di summer. Nah, dari bulan Mei sampai ke September. Nah, di September beruang ini akan mempersiapkan diri untuk berhibernasi. Hal yang penting yang memang kita ingin pelajari dari hibernasi adalah bagaimana beruang ini bisa survive, bagaimana metabolisme tubuhnya, apa yang terjadi sebenarnya gitu loh. Dan di paper ini bahwa banyak informasi yang kita dapat, diantaranya ketika kita melakukan hibernasi atau hewan melakukan hibernasi, yaitu terjadinya penurunan metabolisme aktivitas pada tubuh hewan tersebut. Yang kedua, terjadinya akumulasi lemak dan juga penyimpanan asam lemak tidak jenuh, atau yang kita sebut juga dengan polyunsaturated fatty acid. Nah, setelah itu yang paling penting adalah terjadinya penurunan suhu tubuh yang dari berbagai level. Kalau kita lihat lebih jauh dari tubuh temperatur, pada bulan Januari ketika beruang ini melakukan hibernasi, terjadinya hibernasi, itu suhu tubuhnya berkisar antara 34 derajat Celcius atau 32. Nah, ketika dia sudah masuk ke bulan Mei,
itu suhu tubuhnya tiba-tiba naik, di mana kita ketahui Mei itu di situ sudah mulai summer, dia sudah mulai mencari makan dan sudah mulai aktif kembali, bangun dari tidurnya. Nah, kalau kita lihat lebih dalam bahwa di bulan September beruang ini udah mulai memasuki fase hibernasi, yaitu terjadinya penurunan sedikit suhu tubuh temperatur suhu tubuhnya, yaitu berkisar antara tepatnya 36-35. Jadi saat terjadinya hibernasi, penurunan suhu tubuh itu berkisar antara 3 sampai 4 derajat. Nah, sekarang kita berpikir bahwa oke, kita belajar dari sebagai mamalia, sebagai manusia atau makhluk hidup, kita berpikir bahwa oke, kalau di mamalia seperti ini hibernasinya, bagaimana dengan hibernasi yang ada di tanaman? Nah, ketika kita berpikir tentang tanaman, pasti kita akan berpikir tentang wah, ini yang banyak tanaman yang hidup di di tanah, yang punya banyak, yang batangnya tinggi dan juga daunnya, cabangnya itu sangat complicated dan itu sangat susah untuk kita lihat atau kita mimics. Nah, di tanaman sendiri hibernasi itu terjadi sebenarnya, yaitu kita ambil salah satu contohnya adalah tanaman yang sangat simple. Jadi ketika kita belajar tentang kemudahan, segala sesuatunya itu simple, itu sangat mudah untuk kita mempelajari dan juga untuk kita teliti. Nah, pada saat ini kita akan berbicara tentang duckweed. Duckweed adalah tanaman air dari yang bentuknya itu sangat simple. Duckweed sendiri yang seperti kita lihat pada gambar itu memiliki frond atau daun dan juga akar. Nah, duckweed sendiri itu tumbuh di permukaan air, tetapi akarnya itu tumbuh menurun ke water body, artinya ke bawah air. Nah, ada hal menarik yang terjadi pada duckweed. Kalau kita lihat, duckweed ketika dia mengalami environmental stresses atau gangguan pada lingkungannya, dia akan menghasilkan suatu organela baru yang kita sebut juga dengan turion. Nah, turion ini sendiri berbentuknya sangat kecil, tiny. Sekarang kita berpikir bahwa oke, bagaimana turion ini bisa bisa berkembang? Nah, rahasianya adalah daun bisa tumbuh, bisa mengembangkan turion, bisa menumbuhkan turion, dan turion bisa tumbuh menjadi daun lagi. Sekarang kita berpikir bahwa kapan dan bagaimana? Karena ini mengacu kepada flashback pemikiran kita sebelumnya dan apa yang kita bisa dapatkan informasinya dan apa yang bisa kita pelajari lebih dalam. Nah, turion sendiri itu memiliki fase yang saya bilang tadi. Kalau di hewan itu berarti sekitar 5 bulan ya. Tetapi kalau di duckweed itu setengah tahun gitu loh. Jadi kalau kita lihat bagaimana duckweed ini bisa survive atau selamat dari environment, dari lingkungan yang berubah-ubah, bahkan lingkungan yang ekstrim. Ini kita lihat bahwa duckweed itu tumbuh di danau atau juga di sawah. Banyak kita temui, tetapi kita tidak berpikir bahwa oke, ini bisa dipelajari dan ini memiliki suatu nilai. Nah, dari sini kita bisa melihat duckweed pada summer itu dia tumbuh seperti biasa, di mana dia menggunakan starch untuk bertumbuh. Dan bagaimana dia tumbuh? Karena adanya fotosintesis, dia mengalami replikasi, translasi, dan transcription. Jadi dia bisa berkembang menjadi banyak. Itu yang disebutkan dengan itu yang disebut juga dengan biomasa. Tetapi kita berpikir kalau duckweed hidup, jadi terjadi perubahan suhu nih, terjadi perubahan lingkungan yang sangat ekstrim. Contohnya winter, musim salju. Nah, ketika kita lihat PI, artinya PI ini adalah fosfat, jadi nutriennya berkurang, temperatur jelas turun, dan juga matahari juga, sinar matahari itu berkurang. Nah, di sanalah terjadinya metabolisme terganggu dan duckweed sangat pintar karena dia tahu bahwa oke, ini sebentar lagi musim dingin nih.
Kalau kita sudah tahu bahwa sesuatu itu mungkin akan terjadi ke depannya, kita akan siap-siap nih, kan seperti itu. Contohnya kalau seandainya kita tahu nih, kita buka kulkas, terus tiba-tiba kita lihat, oh ini nggak ada lagi makanan, pasti kita beli dan juga kita simpen, kan gitu, untuk dimakan besok. Nah, duckweed juga begitu, dia tahu, oh ini musim dingin sebentar lagi gitu loh. Jadi aku harus apa yang harus aku lakukan? Nah, ketika dia winter, yang kita sebut juga dengan fase dormant atau dormancy, dia akan mengincrease starch pada daun dan juga pada turion. Dan di sini dia akan mensuppress DNA replication, translation dan juga transcription. Nah, dari situ duckweed akan menumbuhkan organel baru yang disebut juga dengan turion. Nah, ketika suhu sudah kembali lagi dari winter ke summer, bahwa nutrien ada, temperatur ada gitu loh, dia akan tumbuh kembali menjadi daun. Di situ uniknya duckweed. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, apa perbedaan antara duckweed dengan frond dikatakan di sini? Ketika kita lihat bahwa frond sendiri itu memiliki jumlah atau komposisi starch itu hanya 5-10%. Dan turion itu sekitar 70 sampai 70 lebih daripada 70%. Dan di sini kita berpikir bahwa ini adalah future atau material di masa depan yang bisa kita gunakan untuk salah satu contohnya biodiesel. Jadi sebagai byproduct nanti ke depannya. Tetapi kita berpikir sebelum kita ke sana apa mekanisme molekuler apa yang sebenarnya terjadi pada duckweed. Karena kita harus berpikir bahwa oke, sebelum kita mencoba untuk mengeksploitasi lebih dalam tentang turion, kita harus berpikir terlebih dahulu bahwa basic dasarnya molekulernya itu seperti apa sebelum nanti kita jadikan byproduct. Nah, duckweed memiliki beberapa spesies yang berbeda. Jadi kita berpikir bahwa karena kita mengetahui bahwa duckweed ini adalah cosmopolitan. Jadi tumbuhan air yang hidup di mana-mana di seluruh dunia. Nah, sekarang dari ini kita di dalam riset ini saya memilih beberapa duckweed yang kita kumpulkan dari seluruh dunia. Jadi kita pilih 5 duckweed. Nah, dari 5 duckweed kita berpikir bahwa oke, karena kalau kita tumbuhkan terus kita kasih treatment, mungkin semuanya juga akan memiliki waktu untuk menumbuhkan turion. Sekarang kita berpikir bahwa mungkin tiap orang itu memiliki sifat dan juga karakter yang berbeda, walaupun semuanya sama-sama manusia. Begitu juga dengan duckweed gitu loh. Mereka memiliki waktu yang berbeda dan sifat yang berbeda, walaupun gennya itu hampir sama, tapi dia memiliki waktu respons terhadap lingkungan itu berbeda-beda. Nah, ini kita bisa lihat dari 5 spesies yang saya ambil di sini, dari yang kita label dengan 9512 sampai ke 9508. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa benar, bahwa duckweed, walaupun duckweed itu bentuknya sama, walaupun dia spesiesnya hampir sama, tetapi strainnya berbeda, dia memiliki waktu respons terhadap lingkungan itu berbeda. Salah satu contoh bukti, evidence yang memperkuat kita adalah dari ketika kita treat dengan low phosphate, dengan fosfat kita tumbuhkan dengan kadar fosfat yang sangat rendah. Nah, dari sini kita dapat bahwa Spirodala polariza 9512 yang kita gunakan sebagai model clone ke depannya untuk mempelajari inisiasi dari gen regulator dalam pembentukan turion. Nah, setelah kita pilih 9512, sekarang kita berpikir bahwa apa sebenarnya riset apa yang telah dilakukan selama ini. Jadi hampir 50 tahun, saya aja belum lahir, itu dari tahun 1968 sampai 2021, peneliti di dunia lebih banyak fokus meneliti turion itu kepada morfologinya aja dan juga fisiologi. Dan tetapi ini kenapa? Karena sulitnya untuk mempelajari turion. Jadi kita belum ada database nih, terutama di bidang gennya, di bidang molekuler. Jadi
hampir 50 tahun itu belum ada yang bisa memecahkan molekulernya seperti apa, metabolismenya seperti apa, gitu loh. Jadi ada salah satu terobosan yang eh, yang memang harus diperlukan dari rentang waktu sekitar 50 tahun karena kita ketahui bahwa turion ini bisa digunakan untuk future biodiesel dan juga untuk keperluan yang lainnya. Nah, sekarang kita berpikir bahwa oke, ini adalah current knowledge, ini adalah pengertian yang awal, yang saat ini. Tapi apakah ini ada perubahan ketika kita tahu tentang mekanisme molekuler, ketika kita tahu proses molekulernya seperti apa, dari gambar ini pasti ada perubahan. Sekarang saya berpikir bahwa oke, berarti molekuler mekanisme apa yang ada. Jadi kita harus melakukan uh, molecular and cellular biology approach. Jadi kita pendekatan secara molekuler analisisnya. Nah, yang paling utama adalah sangat sulit. Yang saya katakan tadi bahwa hampir 50 tahun itu belum ada yang bisa memecahkan gitu loh. Turion regulator genes. Dan kenapa turion itu berkembang dan gen apa yang terekspresi di dalam. Itu yang sangat penting menjadi pertanyaan penting kita. Jadi what are the key to understand the turion regulator genes? Kenapa selama ini peneliti dunia belum dapat ini gitu loh. Kenapa? Nah, ternyata ada di tahun 1993 dan 2014 mereka publish adalah salah satunya adalah mengisolasi RNA. Ketika kita berbicara tentang molekuler identification atau analysis, yang paling pertama adalah tentang RNA dan DNA. Itu yang harus step pertama sebelum kita melangkah untuk mengerti tentang molecular biology. Nah, di tahun 1993 dan 2004 ada peneliti ini dari Eropa dan juga dari US. Mereka menerbitkan paper ini. Nah, tetapi ketika kita lihat bahwa ternyata tidak banyak informasi yang diketahui tentang isolasi RNA dari turion karena yang dilakukan mereka hanyalah dari front, campuran antara turion dengan front, dan ini memberikan suatu pengertian yang bingung gitu, membingungkan gitu loh. Ini kok bisa seperti ini? Berarti kita belum ada mekanisme molekulernya seperti apa. Nah, 2 tahun yang lalu kita berpikir bahwa kenapa itu sangat sulit? Why is it so difficult to obtain the high quality RNA from turion tissue for gene expression studies? Kenapa sangat sulit? Lalu sebenarnya cuma kita bisa beli kit, kita beli apa, jadi kita coba gitu loh. Kenapa hampir 50 tahun ini nggak terpecahkan misterinya gitu loh. Karena kalau RNA, molekular analisisnya sudah terpecahkan, ini adalah salah satu jendela atau pintu bagi peneliti dakwit dunia untuk mempelajari tentang organela baru yang ada di turion. Dan ini bisa kita untuk dilakukan ke aplikasi. Nah, kenapa itu sangat sulit? Jika kita bandingkan atau kita lihat lebih detail bahwa turion itu memiliki morfologi dan juga physiological komposisi yang berbeda dibandingkan dengan front atau yang kita sebut juga dengan daun. Dan kalau kita lihat lebih detail, contohnya ini dia memiliki kadar starch yang sangat tinggi, yaitu sekitar 75% ke atas gitu loh, atau hampir 75 sampai 80%. Dan yang membuat tantangan kedua adalah sangat sulit karena turion ini tiny atau turion ini sangat kecil dan ini suatu challenging. Yang ketiga adalah sebenarnya ini saya tidak memberi karena ada secondary metabolite yang kita sebut juga dengan antosianin pada turion dan itu yang memang harus memberikan tantangan tersendiri. Nah, 2 tahun yang lalu saya berhasil untuk mengoptimalisasi isolasi RNA dari turion yang ada di Spirodela polyrhiza dengan melakukan beberapa pendekatan. Nah, setelah itu kita bisa mendapatkan konsentrasi yang bagus untuk mengetahui molecular mechanism yang ada di turion. Nah, setelah itu kita melakukan pendekatan yang kita sebut juga dengan transkriptomik. Jadi pendekatan omik di mana kita ingin menganalisa gen yang terekspresi yang kita sebut dengan down dan yang terupregulasi dengan yang down regulated, jadi yang tersuppress. Nah, ketika kita melihat ini
bahwa ini sangat mengejutkan karena kita membuka jendela atau pintu baru bagi penelitian turion yang sudah hampir 50 tahun yang belum terpecahkan. Nah, 80% dari gen yang terekspres itu hampir sama antara fron dengan turion. Nah, ternyata dari sekitar 17.000 transkrip, tapi yang menjadi bahan pertimbangan kita adalah yang warna merah. Kalau teman-teman lihat yang warna merah ada hampir sekitar 15-20%. Nah, ini yang menjadi kunci pembeda dan gen yang terekspresi, dan ini nantinya ke depan yang gen-gen yang warna merah ini dari 670 sampai 51, 30, 16, 732 ini yang memiliki fold change yang sangat besar, ini yang bisa kita gunakan untuk modifikasi ke depannya, mempelajari tentang mekanisme turion. Nah, kita lihat bahwa hampir 20% gen itu terekspresi di turion yang merupakan berbeda dengan yang ada di front. Nah, ketika kita lihat dari gambar cycle yang saya bilang tadi, ternyata benar bahwa ada 4 tipe major type yang mengupregulasi dari turion sendiri. Kenapa turion bisa bertumbuh? Yang pertama karena survivalnya yang kita lihat itu karena dia respons terhadap stres. Jadi lingkungannya itu berubah, dia jadi stres dan gennya itu terupregulasi, terekspresi. Yang saya sebutkan yang kedua adalah secondary metabolite dan juga lipid metabolism. Jadi ketika saya sampaikan di slide awal saya bahwa hewan berhibernasi yaitu adanya fat accumulation dan juga PUFA storage kalau kita flashback di slide pertama saya. Dan ini ternyata benar, terkonfirmasi gitu loh. Jadi adanya lipid metabolism. Yang ketiga itu sebagai defense response. Karena ketika lingkungannya stres, duckweed itu harus bersiap-siap gitu loh bahwa oke, saya harus defense nih, defense response. Yang menarik adalah seed development and germination. Ini berpengaruh terhadap seed, sedangkan kita tahu turion itu bukan merupakan hasil dari reproduksi. Dia itu secara aseksual, jadi dia bertumbuh karena adanya pengaruh dari stres. Tetapi ini related atau associated with the seed development. Dan ini menarik karena ini adalah salah satu terobosan baru yang kita temukan di riset ini yang memang saat ini belum terekspos sama sekali. Nah, ketika kita berbicara yang saya katakan tadi dari dormant, jadi ada gen yang berperan penting terhadap dormant atau hibernation yang ada di duckweed, yaitu di turion. Nah, yaitu ada Lea genes. Nah, dari Lea genes ini kita coba komparasi, kita berpikir bahwa oke, kalau tanaman yang ada di tanaman yang hidup di tanah itu dia untuk berkembang biak itu dia ada biji gitu loh. Di biji itu disimpan embrionya ke depannya untuk tumbuh. Tetapi kalau di duckweed kita ketahui bahwa mereka aseksual dan juga ada seksual, tapi saat ini belum ada pertumbuhan seksual yang memang bijinya di duckweed itu belum sangat susah atau memang tidak ada yang belum ada dipublish. Tetapi turion yang kita ketahui ini memiliki kedekatan yang kita bisa salah satu bukti yang kita temukan adalah di turion tersendiri gennya itu memiliki keterkaitan dengan biji tanaman. Nah, dari 50 gen kita compare, ternyata ada 4 gen yang kita lihat terekspresi lebih yang warna merah. Ini adalah gen yang memiliki ekspresi yang ada juga terekspresi di biji tanaman. Dan ini adalah salah satu terobosan baru bahwa turion itu mungkin merupakan bagian daripada biji tanaman. Nah, ketika kita berbicara tentang yang di pertama tadi lipid, kenaikan lipid, kita mencoba untuk mengobservasi lipid, investigasi lipid. Jadi ketika kita tidur atau ketika kita sedang tidur juga kita akan merasa oke, bertambahnya lemak gitu loh. Nah, begitu juga sama bahwa ketika tanaman juga tumbuh di biji itu ada juga lemak gitu loh. Nah, sama juga dengan di turion, ternyata duckweed sangat pintar, dia menyimpan kadar TAG.
yaitu yang memiliki kadar THC-nya lebih tinggi dibandingkan dengan kadar THC yang ada di tanaman. Nah, sekarang kita berpikir bahwa yang seperti yang saya katakan tadi, ketika hibernasi, polyunsaturated fatty acid itu akan disimpan. Dan ternyata kita mereveal bahwa fatty acid di turion juga itu berkembang. Nah, yang menariknya ada polyunsaturated fatty acid dari C18.2, karbon 18, yaitu kita melihat bahwa ini adalah salah satu dan juga bahan untuk biodiesel ke depannya. Nah, ini nanti bisa dilakukan untuk aplikasi ke depan, bahwa turion ini bisa digunakan untuk aplikasi biodiesel ke depan, tapi dengan proses modifikasi yang dilakukan. Nah, sekarang kita berpikir ketika kita berbicara tentang lipid, kita berbicara tentang oil bodies, karena oil bodies adalah organel yang membungkus THC yang digunakan tanaman supaya dia bisa menggunakan ke depan. Nah, ketika kita melihat oleosin, ternyata kita menemukan beberapa oil bodies protein yang disebut juga dengan oleosin pada turion yang terekspresi. Jadi ada beberapa gen yang memang terekspresi. Nah, kita berpikir bahwa oke, ini ada di polen dan juga ada di biji. Dan saat ini turion itu diteorikan itu berkaitan dengan hasil dari vegetatif front. Tetapi kita melihat bahwa ini juga turion ini merupakan bagian yang memiliki kesamaan dengan biji tanaman. Nah, jika kita melihat lebih dalam proses THC biosintesis, kenapa lipid di turion itu sangat sedikit? Karena kita melihat bahwa oleosin itu sangat terekspresi, tetapi lipase dan LAH yang merupakan gen yang mendegradasi lipid THC itu terekspresi juga, dan itu digunakan langsung untuk germination atau pertumbuhan pada turion ke depannya. Ini adalah salah satu yang memang terreveal dari molecular identification dan juga mekanisme yang ada di turion yang selama ini belum banyak diketahui banyak orang. Nah, sekarang kita pengen mengetahui ada beberapa gen yang memang sebenarnya kita mau validasi. Jadi ada 3 gen, yaitu lipase, SMP. SMP itu adalah seed maturation protein yang saya katakan, dan kita bisa lihat, dan juga HIT yang kalian bisa lihat di bawah, bahwa gen ketika kita lihat di RNA-seq, di seq counts, itu semuanya di front itu semuanya tidak terekspresi. Begitu juga dengan di RT-qPCR. Tetapi kita bisa melihat bahwa di turion sendiri itu sangat terekspresi. Jadi kita mau validasi beberapa gen yang sangat penting. Jadi kita tambahkan ada 10 validasi gen lagi yang kita ketahui, yang kita lihat menggunakan RT-PCR. APL2 itu adalah starch yang terekspresi di turion. Dan ada MIP70 yaitu merupakan transcription factor, dan juga ada Lea genes dan juga oleosin yang kita lihat semua di front itu tidak terekspresi. Dan sebagai kontrol ada gen actin yang di mana-mana ada, dan juga ada rubisco yang kita ketahui di proses biochemicalnya rubisco itu sangat terekspresi atau klorofilnya sangat tinggi dibandingkan dengan turion. Nah, sekarang kita berpikir bahwa antara from dengan turion, kita berpikir bahwa kasus epigenetiknya seperti apa. Jadi kita berpikir bahwa oke, tadi kita bilang mereka hampir sama 80%. Gennya hampir sama yang memang tidak terekspresi. Dan juga kita melihat bahwa ada 20%. Sekarang kita berbicara tentang epigenetiknya. Kenapa? Apa yang membedakan mereka? Jadi kita mencoba untuk meneliti, menganalisa tentang DNA methylation yang terjadi di turion tersebut. Karena kita ketahui bahwa DNA methylation ada penambahan methyl group yang mengakibatkan atau mengaktifasi dari gen itu supaya terekspresi ke depannya. Nah, kita menggunakan salah satu teknologi yang disebut juga teknologi terbaru yang disebut juga dengan megalodon. Jadi kita
dan Megalodon ONT. Jadi kita mencoba jadi sampelnya, kita analisa, nanti kita akan melihat bahwa methylation-nya seperti apa dan juga kita bisa membandingkan antara ekspresi gennya menggunakan data transkriptomik kita. Nah, lebih jauh, ini yang saya katakan tadi, ketika kita melihat keseluruhan gene, hampir 17.000 gene, jadi kita mencoba untuk melihat ada nggak penambahan atau ada nggak terjadi epigenetic process atau mekanisme yang ada di turion. Ternyata kita melihat bahwa di CpG itu tidak ada, itu bersama, dan ChG dan CHH itu ada terjadinya penambahan atau peningkatan cytosine methylation dari semuanya genomnya di turion, yang kita sebut juga dengan, yang kebanyakan yang kita sebut juga dengan 5MC, 5 methylation, cytosine methylation, itu di CHH dan juga CHG site. Jadi kalau kita lihat di TE, itu terjadi di CHG dan CHH, adanya peaknya itu berbeda. Jadi turion itu lebih di atas. Nah, kita menganalogikan bahwa secara genome wide, TE methylation itu sangat penting untuk memaintain silencing dari TE saat terjadinya hibernasi di turion. Nah, pemahaman baru ke depannya bahwa gen-gen yang saya sebutkan tadi, ini kita bisa untuk keperluan aplikasi. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah bahwa sebenarnya saat dormancy, atau ketika tanaman itu survive, saat dia dormant, itu ada beberapa gen yang terekspresi ketika kita tahu tentang molekular mekanismenya. Nah, ketika dia di summer, terjadinya DNA replication, mitosis, cytokinesis, dan juga fotosintesis. Nah, ketika dia mengalami fase di winter, musim dingin, dia mencoba different. Jadi ada gen yang berkaitan dengan biji tanaman yang kita sebut juga dengan Lea genes, dan juga dia defense response genes juga terekspresi, dan juga terjadinya peningkatan dari triacylglycerol atau neutral lipid. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kolaborator saya yang membantu riset ini, yaitu di Rutgers University, supervisor saya Profesor Eric Lam dan juga Kenneth Acosta, dan juga di Seoul Institute for the Biological Studies California, Prof. Todd Michael, Dr. Anthony, dan juga Bradley, dan juga di Brookhaven National Laboratory New York, yaitu kita berbicara tentang lipid analysis, yaitu Dr. John Shanklin, dan juga kita memiliki kolaborator yang telah membantu dalam proses riset ini di IPK Germany dan juga di Universitas Jena Germany. Dan riset ini disponsori dan didukung oleh Departemen Kementerian Energi dari pemerintah federal US, dan juga disupport secara tidak langsung dari Rutgers University, Rutgers the State University of New Jersey. Saya rasa sekian dan terima kasih.